Shalom saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami, dan oleh firman-Mu, iman kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sekali lagi, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, hidup yang berwibawa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang Kristen, apalagi yang menyandang status khusus sebagai hamba Tuhan. Ya, secara umum sebenarnya kita semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Ya. Tetapi sebagai seorang pendeta, penginjil, penatua, pengajar, haruslah memiliki pola hidup yang berwibawa, yakni kehidupan yang punya kuasa, yang dapat meyakinkan karena melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sepenuh hati, mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan Titus ketika melayani jemaat yang ada di Pulau Kreta, agar sungguh-sungguh menjaga diri atau mawas diri, sehingga tidak ada yang dapat merendahkan kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar dapat memberi dampak bagi lingkungan atau sesama. Yaitu yang pertama, bersaksi dalam hidup. Atau dengan kata lain, kita harus menunjukkan kesaksian yang benar. Sebagai orang percaya, entah orang muda ataupun orang tua, menikah atau lajang, tanpa terkecuali mendapatkan tugas yang sama, yakni menjadi saksi yang benar di tengah persekutuan maupun lingkungan dimanapun kita berada. Dalam Injil Matius memakai istilah menjadi garam dan terang. Dalam Titus 2 ada nasihat-nasihat khusus. Bagaimana kehidupan Kristen yang menjadi saksi. Itu bisa kita baca di dalam ayat 1. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak-bapak harus menjadi contoh di dalam pola hidup yang benar, pola hidup yang sederhana, tapi terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Ibu-ibu, hendaklah rajin beribadah. Ibu-ibu, jangan memfitnah, jangan hamba anggur, mengajarkan hal-hal yang baik, mengasihi keluarga, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, dan taat pada suaminya. Itu juga ada dalam Titus pasal 2. Orang-orang muda dinasihati agar dapat menguasai diri atau memiliki self-control dalam segala hal. Hamba-hamba atau para pekerja hendaklah taat pada tuannya. Jangan curang dalam kerja, tetapi hendaklah bekerja dengan tulus hati. Inilah contoh-contoh yang diberikan, kesaksian yang berdampak secara positif dimanapun kita berada. Tapi yang kedua, belajar dalam hidup. Hal berikutnya yang juga sangat penting adalah bagaimana kita mau belajar di dalam hidup ini. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan dikatakan bahwa keselamatan itu sudah nyata dalam ayat 11. Tetapi Tuhan terus mendidik kita, terus mengajar kita bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang Kristen, Tuhan memberikan kita firman-Nya yang tertulis atau Alkitab sebagai buku panduan agar kita belajar mengenal siapa Tuhan, mengenal karakter Tuhan. Kita diajar untuk menanggalkan dan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah.
Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah berhenti belajar. Jika kita ingin mengalami pembaruan tiap-tiap hari, kita harus belajar kebenaran firman. Belajar untuk memahami kehendak Tuhan, serta mengikuti kehendaknya. Belajar bersyukur, belajar merendahkan hati, belajar berbuat baik, belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, berharap dalam hidup. Mari kita meyakini bahwa kehidupan yang didasarkan pada anugerah Tuhan pastilah akan mendatangkan kemuliaan pada akhirnya. Amin. Semua kita merindukan kemuliaan itu. Inilah pengharapan Kristen. Bahwa kita mengharapkan kedatangan Kristus kembali. Ya. Dan kedatangannya kembali penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Itu juga iya. Jika kita tidak memiliki pengharapan, maka kehidupan kita tidak akan bergairah. Sebaliknya, kita akan menjalani kehidupan yang pasrah, tapi tanpa arah yang jelas. Saudara, mari kita menjalani kehidupan yang berwibawa. Kehidupan yang mampu meyakinkan orang lain dengan terus bersaksi. Menjaga kesaksian hidup kita. Baik sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai orang muda, sebagai para pekerja. Kita menjadi saksi. Menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita juga harus terus mau belajar. Belajar dari Tuhan. Belajar kebenaran firman-Nya. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan memiliki pengharapan yang hidup. Pengharapan yang mendatangkan gairah semangat. Dengan demikian orang lain, sekali lagi, akan melihat kita sebagai satu pribadi, anak-anak Tuhan. Yang bijaksana, yang berwibawa. Sehingga tidak akan dapat merendahkan kita. Dengan demikian sekali lagi, kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami dapat melakukan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami sungguh boleh berdampak dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, saudara sekalian, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.